Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Kebumen. Seperti halnya daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai latar belakang kultur budaya dan sejarah yang berbeda-beda, Kabupaten Kebumen memiliki sejarah tersendiri, yaitu berdirinya sebagai Kabupaten Kebumen. Gimana maksud yang dikandung untuk memberikan rasa bangga dan memiliki bagi warga masyarakat Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat memajukan pembangunan di segala bidang. Nah, sejarah awal mulanya adanya Kabupaten Kebumen itu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Mataram Islam. Hal ini disebabkan adanya beberapa kaitan peristiwa yang dialami oleh Mataram Islam yang membawa pengaruh bagi terbentuknya Kebumen, yang masih di dalam lingkup kerajaan Mataram. Hal ini disebabkan adanya beberapa kaitan peristiwa yang ada dan dialami Mataram yang membawa pengaruh bagi terbentuknya Kebumen yang masih di dalam lingkup kerajaan Mataram. Di dalam struktur kekuasaan Mataram, lokasi Kebumen itu termasuk di daerah Mancanegara Kulon. Itu wilayah Kademangan Karanglo dan masih di bawah kerajaan Mataram. Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen nomor 1 tahun 1990 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Kebumen dan beberapa sumber lainnya, dapat mengetahui latar belakang berdirinya Kabupaten Kebumen. Antara lain ada beberapa versi. Untuk versi yang pertama, asal mula lahirnya Kebumen Cilacap itu dari berdirinya Panjer. Menurut sejarahnya, Panjer itu berasal dari tokoh bernama Ki Bagus Bodronolo. Pada waktu Sultan Agung menyerbu Batavia, ia membantu menjadi prajurit, menjadi pengawal pangan, dan kemudian diangkat menjadi senopati. Nah, ketika Panjer dijadikan menjadi kabupaten dengan bupatinya Ki Suwarno dari Mataram, Ki Bodronolo itu diangkat menjadi Ki Gede di Panjer Lembah dengan gelar Ki Gede Panjer Roma I. Nah, pengamatan tersebut itu berkat jasanya menangkal serangan Belanda yang akan mendarat di pantai Petanaan, sedangkan adiknya Ki Kertosuto sebagai patihnya Bupati Suwarno, Demang Panjer Gunung, adiknya Ki Hastrosuto itu membantu ayahnya di Panjer Roma, yang kemudian menyerahkan jabatannya kepada Ki Hastrosuto dan bergelar Ki Panjer Roma II. Tokoh ini sangat berjasa karena memberikan tanah kepada Pangeran Bumidirjo yang terletak di utara kelokan Sungai Lukulo, yang kemudian dijadikan padepokan yang amat terkenal. Kedatangan Pangeran Bumidirjo menyebabkan kekhawatiran dan prasangka. Maka dari itu beliau menyingkir ke desa Lundong Sedang di Panjer Roma II bersama Tumenggung Wongsonegoro Panjer Gunung yang menghindar dari kejaran pihak Mataram. Sedangkan Ki Kertowongso itu dipaksa untuk taat kepada Mataram dan diserai penguasa dua Panjer sebagai Ki Gede Panjer III, yang kemudian bergelar Tumenggung Kolopaking I. Nah, dari versi ini itu dapat disimpulkan bahwa lahirnya Kebumen itu mulai dari Panjer, yaitu tanggal 26 Juni 1677. Versi yang kedua, sejarah Kabupaten Kebumen itu dimulai sejak Tumenggung Arum Binang I yang masa mudanya bernama Joko Sangkrip, yang berdarah Mataram dan dititipkan kepada pamannya Demang Putowinangun. Setelah dewasa, lalu ia mencari ayahnya ke Keraton Mataram.
dan setelah membuktikan keturunan raja, maka ia diangkat menjadi menteri Belanda, kemudian sampai bupati Nayaka dengan gelar Hanggawangsa. Setelah diambil menantu oleh Patih Surakarta, kemudian diangkat menjadi Tumenggung Arung Binang I sampai dengan keturunannya yang ketiga, sedangkan Arung Binang IV sampai ke-8 itu secara resmi menjadi Bupati Kebumen. Versi yang ketiga, asal mula nama Kebumen adalah adanya tokoh Kiai Pangeran Bumidirja. Beliau adalah bangsawan ulama dari Mataram, adik Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dikenal sebagai penasihat raja yang berani menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Pangeran Bumidirjo sering memperingatkan raja bila sudah melanggar batas keadilan dan kebenaran. Ia berpegang pada prinsip agar raja adil dan bijaksana. Di samping itu juga, ia sangat kasih dan sayang kepada rakyat kecil. Pangeran Bumidirjo memberanikan diri memperingatkan keponakannya, yaitu Sunan Amangkurat I, karena Sunan ini itu sudah melanggar paugeran keadilan dan bertindak keras dan kejam. Bahkan kompromi dengan VOC Belanda dan memusuhi bangsawan ulama dan rakyatnya. Peringatan tersebut membuat kemarahan Sunan Amangkurat I dan direncanakan akan dibunuh karena menghalangi hukum Mukhisos terhadap Pangeran Pekik dan keluarganya. Untuk menghadapi hal itu, Pangeran Bumidirjo lebih baik pergi meloloskan diri dari pungkungan Sunan Amangkurat. Dalam perjalanan, ia tidak memakai nama bangsawan, namun memakai nama Kiai Bumi. Pangeran Bumidirjo sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara kelok Sungai Lukulo pada tahun 1670. Pada tahun itu juga dibangun padepokan atau pondok yang terkenal dengan nama daerah Ki Bumi atau Ki Bumian yang menjadi Kebumen. Oleh karena itu, bila lahirnya Kebumen diambil dari segi nama, maka versi Kiai Bumidirjo yang dapat dipakai, dan mengingat latar belakang peristiwanya itu pada tanggal 26 Juni 1677. Berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa Kebumen berasal dari kata bumi, nama sebutan bagi Pangeran Bumidirjo yang mendapat awalan ke dan akhiran yang menyatakan tempat. Hal itu berarti Kebumen mula-mula adalah tempat tinggal Pangeran Bumidirjo. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia pada saat dipegang pemerintah Hindia Belanda, telah terjadi pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara. Keadaan demikian memuncak sampai klimaksnya sekitar tahun 1930. Salah satu perwujudan pengetatan anggaran belanja negara itu adalah penyederhanaan tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah kabupaten. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen. Setelah mengalami penggabungan menjadi satu daerah kabupaten, yaitu menjadi Kabupaten Kebumen. Surat keputusan tentang penggabungan kedua daerah ini tercatat dalam lembaran negara Hindia Belanda pada tahun 1935 nomor 629. Dengan ditetapkannya surat keputusan tersebut, maka surat keputusan terdahulu di tanggal 21 Juli 1929 nomor 253 artikel nomor 121 yang berisi penetapan daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan dicabut atau tidak berlaku bagi penetapan baru yang telah mendapatkan persetujuan Majelis Hindia Belanda dan perwakilan rakyat sebagai akibat ditetapkannya
surat keputusan tersebut, maka luas wilayah Kabupaten Kebumen yang baru itu menjadi Kutowinangunambal, Karanganyar, dan Kebumen. Nah, dengan demikian surat keputusan Jenderal De Jong nomor 3 tanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah. Sampai sekarang Kabupaten Kebumen telah memiliki tumenggung atau adipati atau bupati. Nah, demikian asal-usul dari Kabupaten Kebumen yang berawal dari kerajaan Mataram Islam.